Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levita Anjani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari pertemuan 1 sampai terakhir. Pada slide ini sudah saya rangkum poin-poin utama dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di antaranya Information System, Business Information dan E-Business, Management Information System, System Development and Information System in Society, Business and Industry, yang terakhir adalah Information System in Organization. Rangkuman pertama adalah mengenai Information System. Information System atau sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait dalam mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarluaskan data dan informasi, dan memberikan mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Pada slide selanjutnya, bisa kita lihat konsep informasi yang terdiri dari data, informasi, dan pengetahuan atau knowledge. Ketiga konsep ini saling berhubungan karena proses mendefinisikan data untuk menciptakan informasi yang berguna dibutuhkan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah konsep dari sistem, yang adalah satu set elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Elemen itu sendiri dan hubungan di antara mereka menentukan bagaimana sistem itu bekerja. Sistem memiliki komponen yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback, seperti yang terlihat pada gambar. Contohnya adalah pertama kita melakukan input, yaitu kita memilih opsi pencucian mobil. Lalu yang kedua adalah pegawai memproses berdasarkan input yang sudah kita masukkan. Dan yang ketiga adalah outputnya mobil kita bersih. Lalu yang terakhir adalah feedback kita terhadap pencucian mobil itu apa yang harus ditingkatkan dan apa yang sudah bagus. Sistem informasi bisa dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Seperti yang terlihat pada gambar, sistem informasi tradisional tidak menggunakan komputer atau alat bantu proses data disebut sistem informasi manual. Sementara sistem informasi berbasis komputer adalah sistem pengolah data menjadi informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambil keputusan yang terdiri dari hardware, telekomunikasi, software, prosedur, database, dan people. Rangkuman selanjutnya mengenai Business Information dan E-Business. Sistem informasi bisnis merupakan kumpulan dari berbagai informasi antara satu dan yang lainnya yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis. Salah satu contoh bisnisnya adalah e-commerce. Transaksi bisnis e-commerce bisa dilakukan antara business to business yang contohnya adalah ralali.com dan IndoTrading, business to customer and customer to customer yang contohnya adalah Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Lalu yang terakhir adalah customer to business yang contohnya adalah iStock. Ada juga e-business. E-business merupakan bisnis yang memanfaatkan penggunaan jaringan web, internet, intranet, extranet, atau kombinasinya. Dalam sistem informasi bisnis terdapat enterprise system. Enterprise system memiliki transaction processing system atau kumpulan terorganisir orang, prosedur perangkat lunak, database, dan perangkat yang digunakan untuk merekam transaksi bisnis yang telah selesai. Lalu ada enterprise resource planning atau sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Materi yang ketiga adalah manajemen information system. Manajemen information system atau sekumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, basis data, dan perangkat yang memberikan informasi rutin kepada manajer dan pembuat keputusan. Dalam sistem informasi manajemen, terdapat sistem informasi khusus yang telah dikembangkan untuk membantu jenis keputusan tertentu, bekerja dalam jenis data tertentu, atau digunakan oleh organisasi tertentu atau oleh kelompok orang yang berbeda dalam suatu organisasi, yang terdiri dari knowledge management, artificial intelligence, expert system, dan virtual reality.
Materi selanjutnya adalah System Development dan Information System in Society, Business, and Industry. Sistem development atau pengembangan sistem adalah kegiatan menciptakan atau memodifikasi sistem bisnis yang terdiri dari sistem investigation, analisis sistem, sistem design, sistem implementation, and maintenance and review system. Dalam sistem informasi di lingkungan bisnis dan industri, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah security, privacy, dan ethical issue agar kita selalu aman dan terlindungi dalam melakukan sistem informasi. Sistem informasi juga digunakan di kalangan masyarakat, namun tentunya kita harus memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi, peralatan, dan cara mereka berfungsi. Tentunya sistem informasi juga digunakan di bidang bisnis seperti desain yang dibantu oleh komputer atau CAD, manufaktur yang dibantu komputer atau CAM, dan pembuatan terintegrasi komputer atau CIM. Selain digunakan di setiap departemen di sebuah perusahaan, sistem informasi yang digunakan hampir di setiap industri atau lapangan dalam bisnis. Seperti contohnya industri penerbangan mengembangkan lelang internet situs untuk menawarkan tarif diskon dan meningkatkan pendapatan. Atau perusahaan investasi yang menggunakan sistem informasi untuk menganalisa saham, obligasi, pilihan, pasar berjangka, dan lain-lain. Materi yang terakhir adalah Information System in Organization. Dengan adanya sistem informasi yang digunakan, maka kualitas layanan yang bertambah baik serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat menjadi keunggulan utama yang membuat organisasi menjadi lebih terdepan dibanding dengan yang lainnya. Organisasi tentunya memiliki struktur. Yang pertama adalah struktur organisasi tradisional, yaitu sistem yang di mana kekuasaan mengalir ke atas melalui organisasi, dan semua karyawan mengikuti rantai komando. Bagan organisasi tradisional mungkin terlihat seperti piramida seperti gambar yang terlihat di samping. Yang kedua adalah project team atau struktur organisasi proyek yang berpusat pada produk atau layanan utama. Yang ketiga adalah struktur organisasi virtual yang mempekerjakan perorangan, kelompok, atau unit bisnis yang lengkap di daerah geografis tersebar yang dapat berlangsung selama minggu atau tahun, dan ini membutuhkan telekomunikasi atau internet. Dalam sebuah organisasi yang sudah terbentuk lama, tentunya memiliki budaya dan perubahan budaya seiring berjalannya waktu. Kurt Lewin dan Edgar Schein mengusulkan pendekatan 3 tahap untuk perubahan yang terdiri dari unfreezing atau menghentikan kebiasaan lama, moving atau belajar metode kerja baru, dan yang terakhir adalah refreezing, melibatkan memperkuat perubahan untuk membuat proses baru dari sifat kedua yang diterima dan bagian dari pekerjaan. Untuk tetap kompetitif, organisasi harus sesekali melakukan perubahan mendasar dalam cara mereka melakukan bisnis. Cara tersebut bisa dilakukan dengan re-engineering dan continuous improvement. Pada tabel di sini bisa kita lihat perbandingan antara re-engineering dan continuous improvement. Agar efektif, re-engineering dan continuous improvement harus memuaskan pengguna, diterima, dan digunakan di seluruh organisasi, dan itu harus terdiri dari teknologi acceptance model, difusi teknologi, dan teknologi infus. Ada juga quality atau faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil sesuai dengan tujuan untuk apa barang itu dimaksud atau dibutuhkan. Sebuah keunggulan kompetitif adalah signifikan dan manfaat jangka panjang untuk sebuah perusahaan di atas persaingan dan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang lebih baik, dan biaya rendah. Michael Porter, seorang tokoh terkemuka ahli teori manajemen, mengusulkan model kekuatan kompetitif yang diterima secara luas yang disebut sebagai Five Force Model. Kelima kekuatan tersebut meliputi bargaining power of suppliers, bargaining power of customers, competitive rivalry, threat of substitutes, dan threat of new entrants.
Mengingat 5 kekuatan pasar yang telah disebutkan sebelumnya, Michael Porter dan yang lain telah mengusulkan sejumlah strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di antaranya adalah kepemimpinan biaya, diferensiasi strategi niche, mengubah struktur industri, menciptakan produk dan layanan baru, dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai produk dan layanan yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sampai di menit terakhir. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk saya dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.